Waalaikumsalam, saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Waalaikumsalam Kak Yuni, Kak Purwanti, selamat datang saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk berkumpul. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena besok kita libur. Ya, sambil menunggu saudara kita yang lain bisa siapkan air ya sebanyak mungkin. Air 1 galon dan air mentah untuk kita gunakan meruqyah tempat. Waalaikumsalam Kak Azizah, Kak Boino, Kak Elida, Kak Robi. Alhamdulillah, selamat datang teman-teman semuanya. Bahagia sekali saya bisa ketemu dengan saudaraku walaupun melalui live streaming. Apalagi kalau bisa ketemu langsung ya teman-teman ya. Bahagia banget asli, senang banget. Teman-teman sudah saya anggap saudara sendiri loh. Sudah saya anggap seperti saudara sendiri, bahkan mungkin lebih dekat ya daripada saudara saya sendiri. Saya kalau sama saudara malah jarang ngomong teman-teman, jarang ngobrol. Ada yang dekat ya, ada yang jauhan. Yang dekat saja rumahnya, ini jarang ngomong, jarang ngobrol. Apalagi yang jauhan, jarang chat. Nah di sini malah saya lebih banyak interaksi dengan teman-teman loh. Baik itu melalui Wawa ya, lewat Japri pribadi, ataupun di sini nih. Oke. Alhamdulillah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-ayah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa. Nikmat-Mu ya Allah yang begitu dahsyat, khususnya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ya Allah. Mari teman-teman semuanya kita senantiasa bersyukur ya atas semua limpahan karunia Allah yang begitu dahsyat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan istiqomah meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman. Saya Coach Muhammad Mufti di channel Terapi Langit. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang bermanfaat ya. Channel yang bermanfaat yang bukan hanya membawa kemanfaatan dunia saja, tetapi kemanfaatan akhirat. Alhamdulillah, Allah masih terus mengizinkan kita, ya. Mudah-mudahan forum ini bermanfaat buat ini ya, memberikan semangat kita untuk terus bertahan di tengah berbagai macam ujian. Ini ada yang lagi sedih malam ini ya. Yuk ngacung teman-teman, yang lagi sedih bareng siapa?
Yang lagi sedih di sini, ayo ngumpul di sini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah hilangkan kesedihan kita. Jadi kalau untuk menghilangkan kesedihan ini Rasulullah sudah ini ya, berikan contoh doa. Nanti saya buatkan videonya aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. A'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Ya. Cukup panjang. Nanti saya buatkan videonya aja ya. Ini doa untuk mohon kepada Allah dihilangkan kesukaran, kesedihan gitu ya. Oke, teman-teman, yang sedih ini bukan karena kurang uang, bukan karena kurang jalan-jalan, ya, bukan karena kurang segala-galanya, tetapi kurang iman, teman-teman. Boleh silakan Kak Tuti. kalau kurang uang, tapi kalau imannya kuat, itu bahagia loh, serius. Ya. Ibaratkan gini teman-teman lah, ibaratkan dulu pas awal-awal nikah. Yuk, ingat-ingat pas awal-awal nikah. Yang belum nikah minggir dulu ya. Bukan dalam artian minggir bukan keluar dari live-nya ini, tetapi diam dulu. Nyimak dulu yang belum nikah. Yang awal-awal nikah, saking senengnya berdua-duaan dengan pasangan, ini pasangan halal ya. Itu kadang lapar itu nggak dirasa loh. Ya kan? Lapar nggak dirasa. Kecuali sudah lapar banget gitu ya. Ya, Kak Robi, mudah-mudahan segera Allah berikan jodoh yang terbaik jika sudah siap menikah ya. Nah, kalau kita bersama orang yang kita cintai, begitu, yang kita sayangi, walaupun misalkan uangnya mepet, ya kan, makannya itu hanya nasi garam aja, terus sederhana cuma pakai gorengan, pakai sambel gitu ya, itu udah terasa enak banget loh teman-teman. Berarti sebetulnya kondisi bahagia jauh dari kesedihan itu gimana? Letaknya kan di hati teman-teman, ya, bukan terletak pada secara fisik seperti itu. Siap ya? Ini nickname-nya kalau ingin sehat, nickname-nya orang gila. Ayo diganti ya teman-teman, username atau nickname yang aneh-aneh diganti yuk, diganti, jangan pakai nama-nama yang aneh ya. Nama-nama itu yang menyejukkan dong, karena nama itu adalah doa, begitu ya. Iya, maksudnya Kak Lina, ini hanya sekedar penggambaran ya. Penggambaran ketika kita bersama orang-orang yang kita cintai, itu biasanya apapun kondisinya bahagia begitu loh. Nah, apalagi kalau yang kita cintai itu adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu maksudnya ya. Zat yang menciptakan kita, yang memahami kita, yang benar-benar mengerti kebutuhan kita, permasalahan kita. Demi Allah, Allah tahu begitu. Walaupun kita nggak ngomong ya, walaupun kita nggak curhat kepada Allah, tetapi Allah tahu kondisi kita. Nah, hanya saja begini teman-teman, permasalahannya adalah hanya saja kita seringkali yakin keberadaan Allah itu nggak sampai level yang mentok, yaitu hakul yakin. Ya, level mentok keyakinan itu kan hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Yakin dengan kebenaran sebenar-benarnya. Nah, kita baru level di bawahnya. Ya, baru dengan keyakinan berdasarkan ilmul yakin. Ya, selamat datang Kak Nurul Syakira. Siap di Cianjur ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana lagi. Selamat datang Kak Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka teman-teman, apalagi kalau jadi begini. Level keyakinan kita kepada Allah mungkin hanya setengah-setengah ya. Karena apa? Karena Allah nggak kelihatan. Itu yang jadi masalah. Jadi kita seringkali menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang kelihatan. Makanya orang kemudian salah ya menyalurkan, ada namanya ini. Ada namanya naluri ya. Gharizah. Ada gharizah, ada gharizatut tadayun, ada gharizatun nau, ada gharizatul baqa. Nah, manusia itu sebenarnya punya naluri. Naluri itu istilahnya sudah dari sononya, begitu ya. Ada gharizatul baqa. Jadi
naluri ingin mempertahankan diri, ya, takut dengan kematian, seperti itu. Kemudian ada ghorizatun nau. Ghorizatun nau itu adalah naluri untuk dia melanjutkan keturunan, menikah. Nah, ada naluri yang berikutnya adalah ghorizatut tadayun, teman-teman. Ghorizatut tadayun ini adalah naluri untuk mensucikan sesuatu yang memiliki kekuatan besar. Intinya adalah naluri bertuhan. Jadi, aneh sekali bagi saudara-saudara kita yang mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, begitu ya. Padahal naluri itu sudah disematkan di dalam batin kita, yang sudah disetting dari sononya, begitu ya. Allah sudah men-setting kita untuk otomatis takut dengan kematian. Kalau diancam gitu ya, otomatis kita takut akan menghindar. Kalau ada sesuatu yang jatuh, ranting jatuh misalkan dari pohon, kita otomatis menghindar, refleks, nggak mikir dulu gitu loh. Lucu kalau Allah tidak menyematkan naluri mempertahankan diri di dalam diri kita, itu kita ketika melihat ada misalkan sesuatu yang jatuh gitu ya. Misalkan ranting pohon jatuh. Kita mikir dulu. Menghindar nggak ya? Menghindar nggak ya? Nah, karena Allah sudah memberikan naluri itu ke dalam diri kita, maka otomatis itu sudah refleks menghindar. Ada teman kita mukul misalkan, otomatis kita akan menghindar. Nggak mikir dulu. Ini orang mukul, menghindar nggak ya? Gitu. Nah, itulah naluri. Ya. Ada naluri untuk mempertahankan diri. Nah, ada naluri untuk melanjutkan keturunan. Ya, ghorizatun nau tadi, naluri untuk melanjutkan keturunan, ini sudah menjadi naluri, sudah dari sononya begitu. Nah, maka aneh juga ya, saudara-saudara kita yang memutuskan untuk dia dalam tanda kutip aliran-aliran yang menjauhi pernikahan gitu ya. Nah, kemudian yang kita bahas ghorizatut tadayun, teman-teman. Ya, naluri untuk mensucikan sesuatu atau bertuhan, gampangnya bertuhan. Gitu ya. Nah, ibaratkan begini, teman-teman. Refleks ya, ketika misalkan ada bis kecepatan tinggi, boleh silakan ke YDNV Shop, silakan. Jadi misalkan ada bis kecepatan tinggi, di dalamnya banyak orang-orang dari berbagai macam agama gitu ya. Kemudian dia meluncur di turunan, ternyata remnya belum. Sementara di situ depannya jurang, ya remnya belum. Kira-kira orang-orang di dalamnya mikir nggak apa yang mau diucapkan di lisannya? Ayo teman-teman, kira-kira apa yang diucapkan di lisan orang-orang yang ada di dalam bis ini ketika meluncur dengan kecepatan tinggi, remnya blong, sementara di depannya jurang. Kira-kira mereka apakah bahagia? Ataukah apa yang dilakukan? Ya, pasti ya. Lisannya pasti kemudian akan mengucapkan, menyebut Tuhannya masing-masing. Ya kan? Yang beriman, orang-orang Islam yang beriman pasti ucapkan apapun itu, Allahu Akbar, Astagfirullah, ya Allah, la ilaha illallah. Semua kalimat-kalimat itu itu refleks. Itu sudah refleks, teman-teman. Ya. Belum KBB Rifa, insyaallah sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita mulai jam sekitar 15 menit lagi. Ini bagian dari terapi pemikiran. Ya. Nah, itulah ghorizatut tadayun, teman-teman. Naluri untuk mensucikan sesuatu yang kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, orang Kristen mungkin mengucapkan sesuai keyakinan mereka, Tuhannya mereka, ya. Orang Hindu, orang yang beragama Buddha dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah orang ateis. Saya beberapa kali menyimak ada channel ateis, ya. Sebetulnya kapan-kapan pingin gabung, tapi sebetulnya kalau mereka sudah menutup diri agak ini juga ya. Kita agak ya butuh perjuangan dan mungkin membuang waktu, tapi mungkin kapan-kapan bisa kita coba begitu ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan tuh? Ketika di sebuah kendaraan remnya blong, apa yang mau diucapkan? Ya, pasti rasa takut itu ada. Nah, ketakutan itulah yang kemudian itu yang dinamakan naluri ghorizatut tadayun, mensucikan sesuatu. Gitu ya. Nah, maka teman-teman, apa sih tujuan saya menyampaikan ini? Tujuannya adalah agar kita itu semakin menguatkan naluri kita. Naluri kita asah. Ya. Jadi, ini penting sekali bagi teman-teman yang saat ini sedih luar biasa. Yang saat ini punya masalah begitu berat, ya.
yang sudah tidak sanggup dengan kenyataan hidup. Ya teman-teman, paksakan tersenyum. Paksakan tersenyum, yakini seyakin-yakinnya Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla ya, itu sedang menyaksikan kita, sedang menyimak kita saat ini dan paham betul kondisi kita. Gitu ya. Nah, jadi sedang hujan ya, Kak Elida. Oke, manfaatkan untuk berdoa. Teman-teman yang sedang hujan daerahnya manfaatkan untuk berdoa. Belum Kak Tursya, insya Allah sebentar lagi ya kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran sebentar lagi ya. Ya, mimpi ular adalah mimpi yang terkait dengan setan, dengan gangguan sihir atau jin. Dilupakan dan langsung nanti fokus ke terapinya ya. Tidak usah terlalu ditafsirkan terlalu dalam apa sih arti dari mimpi seperti ini. Yang jelas di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton karya Syekh Abdus Salam Bali, Wahid Abdus Salam Bali ya, semua mimpi yang terkait dengan ular ini adalah mimpi yang dari setan dan kemungkinan pertanda adanya gangguan jin. Nah, jumlah ular yang ada di dalam mimpi kita menandakan jumlah jin yang ada di dalam badan kita. Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba bantu ya dengan bacaan ayat-ayat Allah. Karena kalau tidak diatasi itu pasti biasanya bermasalah, teman-teman. Biasanya bermasalah. Ini sedikit melebar ya, sedikit geser topiknya. Nanti kita balik lagi ke topik ketuhanan. Ya. Jadi kalau tidak diatasi itu akan menjadi sebuah masalah. Pokoknya begini, saya bukan pakar tafsir mimpi ya. Tetapi mimpi itu dibagi menjadi beberapa. Ya, ada mimpi yang buruk menurut kita, ya versinya menurut kita. Pokoknya ketika kita nggak enak, mimpinya kok nggak enak banget, dikejar-kejar orang, dikejar-kejar hantu, ya hewan-hewan yang buas, yang berbisa. Nah ini kita golongkan menjadi mimpi yang buruk. Atau mimpi musibah bencana, gitu ya. Terus kemudian, pokoknya mimpi yang menurut kita nggak enak, maka ini mimpi buruk. Simpan baik-baik, ya. Jangan diceritakan, lupakan. Dan di dalam syariat Islam, ketika bangun, itu disyariatkan untuk meludah ke kiri sambil kemudian perbanyak istighfar. Meludahnya kemudian nggak cuih begitu saja gitu ya, nanti kotor kamarnya. Cukup sedikit nyiprat saja gitu ya, astagfirullah, bismillah, diludahkan ke kiri seperti itu. Nah ini fungsinya adalah untuk mengusir setan yang sedang mengganggu ya. Kak Sulaiman nanti lihat VT saya sudah buat videonya. Itu memang pertanda kemungkinan adanya gangguan sihir. Ya, saya sudah buat videonya secara lengkap di ini ya, di channel Terapi Langit. Nah, terus kemudian ada mimpi yang baik, ya. Tetapi ini mimpi yang baik itu jangan menurut kita kalau ini ya. Misalkan contoh mimpi ketemu artis, terus kemudian, nah nggak usah dilanjut gitu ya. Nah ini bisa jadi ini menurut kita baik, tapi bisa jadi itu mimpi buruk loh, ya. Karena ada orang yang menganggap mimpi buruk itu menjadi sebuah mimpi yang baik, ya. Mimpi artis yang misalkan ya melakukan yang aneh-aneh begitulah. Nah, ini bahaya nih, gitu ya. Pokoknya kalau ada beginilah, patokannya begini. Kita merasa enak dengan mimpi itu, tetapi di situ ada pelanggaran-pelanggaran syariat tuh. Teman-teman, ada pelanggaran syariat, kita ngerti lah ya. Pelanggaran syariat itu apa saja? Ya, misalkan contoh begini, kita mimpi makan enak. Nah, hati-hati mimpi makan enak. Mimpi makan enak kemungkinan ada gejala begini, sihirnya itu sedang diperbaharui. Ya, kita melawan dengan ayat-ayat Allah, kemudian kita mimpi makan. Nah, maka kemungkinan sihirnya itu sedang diperbarui atau ada orang yang mengirim sihir susulan seperti itu. Apalagi mimpi misalkan sudah sore tapi belum sholat zuhur. Nah ini bahaya juga. Nah itu pelanggaran syariat, gitu ya. Nah ini mimpi yang tetap golongannya masuk ke dalam mimpi yang buruk. Maka ini bisa jadi pertanda, bukannya sekedar bunga tidur ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar bunga tidur, tetapi memang ada sebagian mimpi-mimpi yang menjadi pertanda kondisi kehidupan kita sehari-hari. Nah kemudian ada yang tengah-tengah netral, ya biasa-biasa saja. Netral itu biasa-biasa saja, misalkan jalan-jalan di pinggir jalan misalkan begitu ya.
atau mungkin jalan-jalan di pantai, atau sesuatu yang netral yang di situ tidak ada penjelasan ulama, ya. Ulama yang menekuni dunia ghaib, dunia sihir. Nah, ini sudah mengklasifikasikan beberapa tanda-tanda mimpi, antara lain ya. Ini loncat nggak apa-apa ya. Tadi kita bahas ketuhanan, kok ini loncat bahas mimpi, nggak apa-apa ya. Karena sesuai kebutuhan sih. Iya Kak Dewiza, mohon maaf. Tadi kita padahal sedang bahas ketuhanan. Penting loh bahas ketuhanan tuh. Biar kita itu nggak galau, curhatnya itu langsung kepada Allah. Nanti kita bahas habis ini. Saya tuntaskan dulu ya. Yuk perhatikan yang suka mimpi, kategori mimpi pertanda adanya sihir atau jin ya. Pokoknya mimpi yang jadi pelanggaran syariat. Mimpi ngapa-ngapain. Teman-teman paham ya? Ini ada yang kurang dari 17 tahun nggak usianya? Mimpi ngapa-ngapain ya. Terus kemudian walaupun itu dengan pasangan sendiri ya, dengan pasangan sendiri. Karena itu berpotensi mimpi basah ya. Yang saya maksud, saya kan sudah membuat sebuah video ya teman-teman ya. Saya sudah membuat video. Di situ banyak teman-teman yang salah paham. Mohon maaf ini agak sedikit vulgar, nggak apa-apa ya. Kena tilang sama TikTok nggak gini kira-kira? Mimpi basah ya. Mimpi basah itu kalau awal sebagai tanda seseorang itu akil balik, itu memang normal dan alami. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mimpinya itu sering, ya sering, setiap 3 hari sekali, setiap minggu, atau bahkan yang parah setiap hari. Ada tuh yang komentar di video saya, kalau saya setiap hari gimana tuh? Wah ini sudah kategori perlu diruqyah ini, gitu ya. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah ya, Rasulullah itu tidak pernah yang namanya mimpi basah. Karena beliau betul-betul terjaga dari godaan setan, dari gangguan jin. Seperti itu. Kak Soleh, masih lama apanya? Terapinya. Ini sudah bagian dari terapi. Oke ya. Mimpi aneh-aneh, kemudian mimpi terbang, mimpi di ketinggian, misalkan orang joget saja nggak di-ban. Joget sudah dilegalkan Kak Heru di TikTok. Mimpi tinggi, mimpi ketinggian ya, mimpi terbang, terus jatuh nggak enak banget tuh ya. Terus kemudian, iya Kak Ari, itu kalau terjadi di awal saja sebagai tanda seseorang itu akil balik ya. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah kalau sering sekali gitu. Nah, maka teman-teman dikategorikan sendiri ya, mana yang menurut teman-teman buruk. Misalkan suami selingkuh gitu ya, suami aneh-aneh, suami berubah jadi apalah hewan macam-macam. Nah, ini kan nggak enak menurut teman-teman, dirasakan sendiri. Enak nggak? Kalau nggak enak berarti itu kategori teman-teman mau nggak mimpi kayak gitu lagi? Nggak mau kan? Berarti itu kategori yang enak. Seperti itu. Ya, maka itu dari setan. Terus kemudian mimpi di ketinggian, mimpi di kubur, ya, mimpi di tempat yang sangat sepi, mimpi di tempat yang menyeramkan, di rumah tua, di lautan tenggelam, ya. Kemudian mimpi ada hewan-hewan yang buas, serigala, harimau, kemudian ular hitam. Walau alam ya, kalau ular berwarna lain. Nanti coba saya buka lagi kitabnya. Terus kemudian mimpi di penjara. Berarti kemungkinan hatimu terpenjara, Mas Heru. Mimpi di penjara. Nanti saya coba buka kitabnya ya. Saya ada kitabnya, kitab tafsir mimpi. Jadi Ibnu Sirin. Ini insya Allah kitab yang banyak dijadikan rujukan ya. Kitab yang dijadikan rujukan tafsir mimpi secara syar'i. Seperti itu. Nah, mimpi sholat, alhamdulillah indah ya kan. Mimpi yang sesuai dengan syariat Islam, mimpi menjalankan kewajiban, baik yang Allah syariatkan hukumnya wajib ataupun yang sunnah, ya. Nah, sekali lagi, mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang saya bukan pakarnya. Nanti suatu saat mungkin kita bahas secara khusus ya. Ada nggak kitabnya di sini? Sebentar. Kapan yuk kita bahas? Sabtu ya. Sabtu malam siap? Sabtu malam saya siapkan kitabnya dulu. Kayaknya nggak di sini deh. Perasaan sudah saya siapkan. Tapi nggak tahu kemana. Mungkin ada di klinik.
Sabtu kalau enggak hari Ahad. Oke, sementara kita kembali dulu ke pembahasan awal. Oke, pembahasan mimpi kita skip dulu. Mimpi ngobrol dengan orang yang sudah meninggal itu memang betul-betul ketemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Betul, ya. Tepat sekali Kak Heru. Jadi ketika teman-teman mungkin ada anggota keluarganya, orang tuanya sudah meninggal, terus kemudian mimpi ketemu dengan beliau, itu betulan, ya. Biasanya bangun-bangun kita ngerasa sedih ya, karena betul-betul terasa nyata banget. Nah, saya juga sering bermimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal, orang tua saya. Bahagia banget rasanya ya ketika mimpi ketemu dengan saudara kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Oke, sebentar lagi ya. 20-40 kita terapi Al-Quran. Saya fokus kembali ke pembahasan awal teman-teman. Pembahasan awal itu kan tadi kita bahas tentang ketuhanan ya. Ini penting banget agar teman-teman yang saat ini bingung, galau, sedih, pusing, stres, berniat ingin mengakhiri hidup. Ada teman-teman yang sudah sampai tahap stres tingkat tinggi. Yuk teman-teman slow, santai, relax. Ngumpul di sini ya. Jangan ya Dek ya, jangan pernah ada kepikiran sedikit pun terlintas untuk mengakhiri hidup ini dengan sia-sia. Begitu ya. Hati-hati. Karena balasan bagi orang-orang yang bunuh diri itu neraka jahanam. Ngeri sekali. Ya, sangat-sangat mengerikan teman-teman. Saya heran kok bisa-bisanya banyak orang berani bunuh diri gitu loh. Luar biasa. Karena memang dia sudah diselimuti ini ya, bisikan-bisikan setan yang begitu kuat. Keputusasanya itu sudah level kronis tingkat nasional. Terus kemudian saat dia kondisi kalut, galau, stres, disitulah kemudian bisikan setan menguasai dirinya. Nah, maka teman-teman, ya ngumpul di sini insyaallah ya. Kita akan bareng-bareng menguatkan semangat kita, semangat hidup kita, agar terus bersemangat menjemput anugerah terindah dari Allah. Yakin deh teman-teman, Allah itu ya di masa depan Allah ini sudah siapkan takdir terindah buat teman-teman. Iya ya, Kak Ari ya, hidup cuma sebentar. Umur masih muda. Teman-teman, banyak makanan enak belum teman-teman rasain loh. Sudah ngerasain apa ya yang enak-enak ya? Ya. Kita bisa minum es campur, ya kan? Mie ayam, bakso itu enak banget loh. Kenapa sih harus bunuh diri? Ya, ada es teler, es doger, kemudian ada rujak, batagor, itu Masya Allah ya kan? Enak banget, kenapa sih harus mengakhiri hidup? Ya. Terus yang belum menikah nih, ada loh yang belum menikah bunuh diri. Ya, seorang mahasiswi good looking, pinter, berprestasi, viral, sudah sempat viral pada waktu itu ya kan, bunuh diri terjun dari gedung lantai berapa tuh, lantai 5. Kok bisa-bisanya gitu ya. Nah maka teman-teman, semua ini kesedihan, kegalauan, keputusasaan, ya Kak T ini nama aslinya siapa sih? T-nya itu terbaik ya, atau T-nya teteh mungkin ini laki-laki atau, oh iya betul, Kak Laila bisa jadi pelanggaran ya kalau mengucapkan kalimat-kalimat yang frontal, yang vulgar. Iya, maka teman-teman, semua ini keputusasaan ya, bundir, kegalauan hidup itu karena kita nggak mengenal Allah sedekat-dekatnya. Betul Kak Tiko Ratna? Insya Allah ya, sebentar lagi, 1 menit lagi. Begini teman-teman, yang belum wudhu silakan berwudhu ya, silakan berwudhu. Terus siapkan air. Dan airnya agak banyak teman-teman. Airnya agak banyak ya. 1 galon. Dan kalau yang ingin meruqyah rumah atau tempat usaha, silakan siapkan air 1 ember. Karena besok kita libur. Siap Kak Lina, segera ya. Tapi jangan buru-buru sholatnya. Saya nggak meminta teman-teman buru-buru sholat. Boleh air mineral, tetapi kalau mau ngeruqyah rumah, itu silakan pakai
air yang mentah seperti itu. Ya, silakan wudhu dulu. Untuk mushaf, boleh silakan teman-teman. Yang tidak sedang berhalangan, siapkan mushaf ya. Mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya. Seperti itu. Yang belum sholat isya, sebaiknya sholat dulu dong. Walaupun sebetulnya ya sholat yang diperbolehkan untuk ditunda, tapi pun itu pun beralasan ya. Ada alasannya ketika makanan terhidang. Itu adalah sholat isya. Tapi kalau teman-teman termasuk menuntut ilmu pun ya sebetulnya boleh untuk menunda sholat isya. Tapi untuk sholat-sholat yang lain sebaiknya di awal waktu. Nah, tapi saya sarankan memang sholat isyanya silakan ditunaikan dulu, teman-teman. Oke, sambil menunggu saudara kita yang minta ditunggu, ya, teman-teman jangan ini ya, jangan baper ke saya karena seringkali kelamaan gitu kan. Ada yang protes kelamaan, nggak mulai-mulai. Ini karena ada yang minta ditunggu tuh. Yang minta ditunggu bukan 1, 2, ada beberapa tuh. Saya izin minum dulu ya, bismillah. Iya Kak Sani, yang berhalangan masih bisa ikut terapi tetapi tidak perlu menyiapkan mushaf. Yang tidak sedang berhalangan silakan siapkan mushaf. Yang sedang berhalangan cukup menyimak, tetapi ketika membaca ayat-ayat surat-surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, nanti ikut membaca. Ikut membaca tidak jadi masalah. Oke. Sekarang mundur terus. Apanya nih Kak Cahaya? Terapinya. Iya ya, terapinya mundur. Kita mulai aja atau gimana? Kita mulai aja yuk. Daripada kemalaman. Wah, ada pengendali angin datang. Wah, menakutkan. Tuh kan ada yang minta sebentar. Oh ya, siap Kak Maghfirah. Yuk kita mulai. Untuk pembahasan ketuhanan kita bahas hari Sabtu ya. Ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan tentang konsep ketuhanan agar teman-teman itu semakin merasakan Allah itu dekat dengan kita ya, sehingga teman-teman tidak lagi galau, tidak lagi sedih karena merasa dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kita setiap 0,000001 detik loh, mungkin lebih dari itu ya. Pokoknya setiap saat itu dicintai oleh Allah. Allah itu selalu memperhatikan kita. Kita bisa berkedip aja nih teman-teman. Ini atas izin Allah ya. Kita bisa berkedip, kita bisa tersenyum, kita bisa bernafas ya. Ini perenungan teman-teman. Ini sudah masuk terapi ya. Perhatian, ini sudah masuk ke dalam terapi. Yuk merenung. Kita bernafas, ini Allah yang mengendalikan. Allah yang mengizinkan. Jantung kita berdetak, ini Allah yang mengendalikan. Ya. Terus kemudian kita bisa tersenyum, kita bisa menggerakkan jari kita begini. Ini Allah yang mengendalikan. Berarti itu tanda Allah cinta kepada kita. Kan ketika Allah sudah tidak lagi menghendaki itu, jelas kondisinya apa? Stroke, teman-teman. Stroke, ya. Atau bisa jadi Allah hentikan detak jantung kita. Maka teman-teman, nah ini Allah masih cinta kepada kita, maka mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Yuk kita dengarkan surat cintanya Allah Azza wa Jalla. Surat cintanya Allah itu apa? Ya kalamullah, Al-Quran. Itulah surat cinta Allah yang sebentar lagi akan kita baca, kita resapi ya. Bismillah, sudah siap? Yuk. Boleh Kak Rizka, silakan boleh mengikuti. Silakan siapkan air ya, letakkan airnya di dekat handphone, keraskan suara handphonenya. Terus kemudian mushaf Al-Qur'annya silakan didekatkan. Yuk, kita baca doa berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti doa yang saya ucapkan. Kak Rizka, sebaiknya jangan pakai headset karena nanti airnya saya bantu bacakan dengan ayat-ayat tambahan, ya. Jadi kalau pakai headset nanti yang terruqyah, yang diruqyah itu hanya diri sendiri, airnya nggak diruqyah. Oke, airnya mungkin nanti akan kita tiup ya. Tapi kan nanti ada ayat tambahan yang mau saya bacakan.
Gitu. Silakan headsetnya bisa dilepas. Volume handphonenya dikeraskan. Ya ulangi ya. Saya mohon maaf tidak saya tanggapi dulu untuk sementara komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Razaq. Ya Malik. Ya Nur. Ya Jabbar. Ya Aziz. Ya Latif. Ya Latif. Ya Mujib. Tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke air. Kemudian termasuk yang menyiapkan ember ya, silakan tiupkan juga ke air dalam ember tersebut. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Bismillah. Terus kemudian kita berdoa ya teman-teman. Yang sudah menyiapkan mushaf Al-Qur'annya dan sedang tidak berhalangan, silakan pegang ya. Pegang teman-teman. Kemudian kita doa kepada Allah. Yuk ikuti doa saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i
wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke air. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Yuk, ikuti doa ini. Bismillah ya Allah, izinkan aku memohon petunjuk-Mu. Aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah jalan-Mu yang lurus. Tunjukkanlah padaku ayat penyembuh yang menyelesaikan segala macam permasalahan hidupku, segala macam urusanku. Ya Allah, atas izin-Mu, aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Sembuhkan aku dengan ayat-ayat yang akan kubacakan. Tiupkan ke air. Terus kemudian silakan teman-teman buka Al-Qur'annya secara acak. Ya. Buka Al-Qur'annya secara acak, bebas. Sekali buka ya teman-teman ya. Sekali buka saja, set begini ya. Misalkan. Kemudian tunjuk satu ayat yang teman-teman lihat pertama kali. Tunjuk satu ayat teman-teman yang teman-teman lihat pertama kali. Set, itu ya. Misalkan di sini langsung kita tunjuk surat Al-A'raf. Ya, misalkan contoh. Teman-teman sudah ketemu, silakan ayatnya, tidak usah disebutkan ayat berapa, surat apa. Langsung saja teman-teman baca dan tiupkan ke segelas air. Ya, yang sudah teman-teman siapkan. Yang sedang berhalangan, suatu saat kita praktekkan lagi ya. Nanti pas teman-teman sedang kondisi sudah bersih, nanti kita praktekkan. Oke teman-teman, sudah cukup bacakan. Boleh sekali, boleh 3 kali, silakan. Kemudian tutup kembali. Dan letakkan ya ke tempat semula Al-Qur'annya. Silakan dibacakan. Walaupun bacanya nggak lancar, teman-teman nggak apa-apa. Awal-awal nggak lancar nggak apa-apa. Yang penting tetap dibacakan. Walaupun pelan-pelan banget gitu ya. Tidak jadi masalah. Yang penting sudah mencoba dulu. Tapi tetap ada keniatan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu ya. Oke teman-teman, tiupkan. Bismillah. Ya Kak Eko Widianto, nanti bisa tetap ikut saja nggak apa-apa. Ini hanya sekedar ayat tambahan yang setiap orang ini akan mendapatkan ayat yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Siap Kak Hilda. Mohon maaf ya Kak Lina, masih banyak antrian ini konsultasi yang masuk. Mudah-mudahan bisa kita balas secepatnya. Waalaikumsalam Kak Samira. Sudah teman-teman? Jika sudah, ya, silakan teman-teman minum sekali ya, seperti minum air panas dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Bismillah. Seperti itu ya. Jadi ada teknik untuk meminum air ruqyah. Dengan pelan-pelan diminum silakan, kemudian letakkan kembali. Yang sudah langsung ada reaksi silakan teman-teman rasakan ya. Ada reaksi seperti apa, silakan bagian itu dipegang. Kemudian tepuk-tepuk ya. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Ya, yang belum bisa dan belum lancar baca Al-Quran nggak jadi masalah teman-teman. Silakan teman-teman. Oh, yang terjemahannya maksudnya nanti diingat-ingat, ditandai. Nanti terjemahannya teman-teman baca setelah ini. Seperti itu. Ya, maksudnya karena biasanya ayat yang kita lihat dan kita tunjuk pertama kali itu nyambung. Biasanya nyambung dengan masalah kita. Nah, kalau ingin lihat tafsirnya nanti langsung masuk saja di tafsirweb.com ya. Teman-teman nanti searching saja ayat yang tadi teman-teman temukan. Seperti itu. Itu biasanya nyambung banget.
Dan tidak ada istilah kebetulan, kebetulan saja saya buka Al-Baqarah misalkan 150. Enggak, tidak ada istilah kebetulan. Iya kan? Tidak ada istilah kebetulan. Itu merupakan petunjuk dari Allah, dan ayat itu ayat yang spesial untuk kita. Karena semua bagian dari Al-Quran ini adalah ayat penyembuh ya teman-teman. Ini semuanya syifa nih. Semuanya, 30 juz. Nah, maka kita cari yang relate dengan kita, ya, itulah yang kita baca. Oke, silakan kembali letakkan airnya. Ya, yang langsung mual silakan ya, teman-teman. Oke, boleh Kak Eko langsung saja dibuka, baca bismillah. Intinya minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, berilah petunjukmu, berilah jalan keluarmu dari setiap persoalan hidupku melalui ayat-ayatmu. Seperti itu, ya. Oke. Insya Allah bisa Kak Diana. Ini juga direkam dan nanti kita akan upload di channel sebelah. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buka sekali lagi pun nggak apa-apa. Ya kalau sudah terlanjur ditutup, teman-teman boleh buka lagi berkali-kali. Nah itu ditandain. Nggak apa. Yuk, sekarang kita ikrar dulu ya. Kita ikrar dulu. Kita meruqyah diri kita. Ya, ingat-ingat tuh. Dicatat ya. Surat apa, ayat berapa. Terus nanti pelajari tafsirnya. Gitu. Oke, teman-teman silakan letakkan airnya kembali. Ya, insya Allah air yang kita baca ini sebagai air penyembuh ya atas izin Allah. Air penyembuh atas izin Allah. Karena sudah dibacakan ayat-ayat khusus bagi teman-teman, itu ayatnya masing-masing. Begitu. Ya, di foto nggak apa-apa. Cerdas nih di foto ya. Oke, bismillah yuk. Teman-teman, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berikrar pada kesempatan ini aku memutuskan berlepas diri dari berbagai macam ikatan, gangguan ghaib yang ada di badanku. Jika gangguan tersebut berasal dari keluarga besarku atau berasal dari leluhurku, ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka yang apabila selama hidupnya, ya Allah, berbuat kesyirikan, melanggar syariat-Mu, menyekutukan-Mu, meletakkan sesajen, menyimpan jimat dan pusaka, dan melakukan ritual yang bekerja sama dengan bangsa jin. Ya Allah, aku berlepas diri, ya Allah, dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang jin masuk ke badanku, menggangguku, menghancurkan hidupku, ya Allah, keluarkan mereka, ya Allah. Keluarkan mereka, bangsa jin tersebut, ya Allah, dari badanku, ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hancurkan dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Hancurkan dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Ya teman-teman, letakkan di dada dan perut begini ya. Yuk diusap teman-teman. Diusapnya itu nggak harus muter ya. Bisa atas bawah begini. Yuk teman-teman, kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Teman-teman yang sudah ada reaksi mau muntah silakan dimuntahkan ya. Jangan ditahan. Jangan nunggu baca ayatnya selesai. Yuk kita baca dua ayat terakhir Al-Baqarah 285, 286. Kalau belum hafal, cukup dengarkan saja. Yang sudah hafal atau agak-agak hafal, ikuti ya. Ikut baca. Yang belum hafal silakan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke dada dan perut kita. Bismillah, Allahu Akbar. Sambil ucapkan ukhruj ya adu wallah. Yuk, ucapkan ukhruj ya adu wallah. Tiupkan. Ukhruj ya adu wallah. Tiupkan. Tiupkan ke air juga. Yang ngantuk silakan dilawan dulu. Teman-teman tarik ke atas ke dada di sini. Kita baca sambil diusap ya. Kita baca Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke dada kita, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Tarik ke atas teman-teman sampai di tenggorokan. Ucapkan ukhruj ya adu wallah sambil didorong ke depan lalu batuk-batukan. Ukhruj ya adu wallah. Jadi gini ya, digenggam tangannya, dorong ke depan. Batuk-batukan. Oke teman-teman yang ngantuk silakan boleh usap mukanya, wajahnya dengan air untuk cuci muka ya. Bismillah. Terus yang mual silakan boleh diminum sekali teguk saja ya. Jangan dihabiskan dulu karena akan kita tambah dengan beberapa ayat-ayat. Teman-teman yang saat ini sedang nangis ya, nggak tahu kenapa ataupun karena memang sedih berlebihan, ya silakan teman-teman pegang jantungnya arah dada sebelah kiri dengan 2 jari ya. Silakan teman-teman diusap pelan-pelan. Yuk, apapun masalah teman-teman, keluhan apapun yang sekarang boleh dengan air hangat silakan. Asal jangan pakai air es ya. Yuk teman-teman, bismillah. Jantungnya dada kiri bebas. Yang penting dada kiri. Dada kiri atas, tepuk-tepuk dulu gitu teman-teman. Tepuk-tepuk ini ya dengan 2 jari. Yuk, ucapkan bismillah sebanyak mungkin. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, 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 bismillah.
Yang suaranya mantul keluar dulu, itu error TikToknya. Keluar dulu dari live ini, kemudian masuk lagi. Yuk, bismillah. Ucapkan kalimat ini, teman-teman. Sekarang diputar ya, diputar. Yuk, ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dada kiri. Ini karena kamera depan ya, jadi kelihatannya dada kanan. Ini dada kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aku bahagia. Aku sabar, aku bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman, resapi betul ya kalimat ini, jangan hanya sekedar di lisan. Yuk, kalau perlu pejamkan mata dulu. Sekarang pejamkan mata. Biar teman-teman lebih konsentrasi, lebih fokus. Sekarang pejamkan mata, jangan ada yang ngintip ya. Jangan ada yang ngintip. Yuk, tutup matanya, jangan buka sebelum saya perintahkan. Yuk, tutup matanya. Usap dada sebelah kiri dengan 2 jari tangan kanan kita. Alhamdulillah ya Allah. Ikuti ucapan saya. Alhamdulillah, pelan saja lirik. Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu. Aku ikhlas, aku ridho dengan anugerahmu ya Allah yang aku rasakan saat ini. Tetapi aku lebih memilih bahagia ya Allah. Aku memilih menjadi manusia yang sabar, penyayang, pemaaf. Aku maafkan diriku sendiri atas kesalahanku di masa lalu. Aku sayang diriku sendiri. Aku cinta diriku sendiri. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah sabar. Aku bahagia, aku sabar. Aku maafkan orang-orang yang telah merusak kehidupanku, yang menyakitiku, yang membuatku terluka. Aku maafkan mereka. Tetapi aku selalu bahagia. Apapun perbuatan orang kepadaku, aku bahagia. Tidak kuizinkan siapapun dari makhluk-makhluk Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan perasaan dan kebahagiaanku. Aku bahagia, aku sabar. Ya Allah, hari ini, malam ini, aku siap menerima anugerahmu lebih indah, lebih luar biasa. Aku haramkan badanku menjadi tempat tinggal dan media ghaib, media jin, media sihir, media penyakit ain. Yuk teman-teman, buka matanya, jangan dilepas dulu, tarik ke atas teman-teman. Dari jantung ini tarik ke leher. Tarik ke leher, kemudian batuk-batukan ya. Keluar wahai musuh Allah. Kalau masih batuk-batukan ya, kalau masih ganjel, yuk dadanya diketuk-ketuk begini. Aku izinkan gangguan di badanku keluar melalui mulutku. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik atas dengan 2 jari. Tarik atas, batuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Oke teman-teman, yang baik yang merasakan reaksi atau yang tidak merasakan reaksi, silakan teman-teman dipijat sendiri ya, diurut, dipijat, ditekan, ditepuk. Urut, pijat, tekan, tepuk. Perhatikan, diurut itu di begini. Ini diurut ya. Dipijat itu begini. Ditekan, ditepuk. Seperti itu ya. Ditekan, ditepuk. Seperti itu. Dari mulai bagian jari-jari kaki teman-teman. Siap ya? Ya, yang langsung ada reaksi di dada, ya silakan tepuk-tepuk langsung aja. Ini bagi yang tidak merasakan reaksi apapun, ya silakan dari mulai jari-jari kaki diurut dulu. Terus kemudian telapak kakinya ditepuk-tepuk begini. Sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan.
Itu ya. Durasi satu daerah ini sekitar 1 menit. Terus kemudian naik ke atas, ke betis, ke lutut, ke paha, kemudian ke, pokoknya naik ya, dari bawah naik ke atas, ke perut, ke, jangan lupa belakang, pinggang. Pinggangnya ditepuk-tepuk, terus kemudian geser ke depan, ke perut, ke dada. Nah ini per wilayah itu jangan cepet-cepet ya. Jangan cepet-cepet tuh. Terus kemudian ketiak kanan kiri, yuk ketiak kanan kiri. Terus kemudian lengan kanan kiri, ditepuk-tepuk. Kemudian sini nih, pundak belakang, ini sering kali menjadi media ya. Ditepuk-tepuk, dibuang seperti ini teman. Bismillah, 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 Bismillah. Terus bagian sentral gangguan jin itu di sini nih, tengkuk nih. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah, teman-teman perhatikan di daerah mana teman-teman merasakan reaksi, itulah kemungkinan tempat tinggal jin, ya. Karena jin itu seringkali berdiam di satu titik di badan kita walaupun bisa berpindah-pindah. Tapi teman-teman, tugas teman-teman di sini adalah mencari titik-titiknya. Misalkan di sini tengkuk atau di kepala dipijit. Misalkan pas posisi tengkuk mijet ini tiba-tiba mual. Nah, maka di situ titiknya. Oke ya, siap, silakan diurut dari mulai jari-jari kaki. Yang sudah ketemu titiknya langsung saja fokus di situ. Misalnya tiba-tiba di sini terasa nyeri ya. Yuk tepuk-tepuk ringan. Kalau bagian perut sampai ke dada sini pelan-pelan, jangan keras-keras. Tepuk-tepuk ringan saja. Minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah gangguan ini dari badanku. Gangguan ini dari badanku, keluarkan ya Allah. Aku ikhlas, ridho gangguan ini keluar dari mulutku. Allahu Akbar. Yuk sambil ditepuk-tepuk silakan teman-teman ya. Silakan teman-teman dengarkan ayat ini, dan kali ini tidak boleh terpejam. Kali ini tidak boleh terpejam, silakan tatap layar ini, perhatikan jari-jari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang ada di dalam tubuh saudara kami. Kami tidak bisa melihat kalian, tapi demi Allah, Allah melihat kalian, melihat kezaliman kalian yang mengganggu saudara kami. Kalian, wahai pasukan jin yang ada di dalam tubuh saudara kami, silakan kalian keluar. Bukan tempat kalian ada di badan saudara kami. Kalian betul-betul makhluk zalim, akan kami tuntut kalian kelak di akhirat. Allah akan menghancurkan kalian dengan ayat-ayatnya. Jika kalian ingin selamat dari panasnya ayat Allah yang akan menghancurkan kalian, silakan kalian ucapkan kalimat syahadat, lalu keluar, tinggalkan tubuh badan saudara kami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi kalian yang tidak mau keluar dari badan saudara kami, dengarkan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Kalian tidak akan pernah sanggup menahan panasnya ayat Allah, karena kalian makhluk yang lemah. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Ya Allah, jadikan ayat ini Allah ayat penghancur jin, sihir, penyakit ain yang tidak mau keluar dari badan saudara kami. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Teman-teman yang bermasalah sinyalnya coba pindah, geser tempat ya. Misalkan tadinya di kamar pindah ke ruang tengah, tadinya di ruang tengah pindah dapur, tadinya di dapur pindah teras misalkan, pokoknya pindah. Terus kemudian bisa pindah channel, saya live di 2 akun, satunya akun Coach Mufti. Yo teman-teman yang merasakan reaksi apapun reaksinya, nangis, sedih, pingin marah, pingin ketawa, pingin ngamuk, ya, pingin teriak, ini kemungkinan besar hati teman-teman ini bermasalah nih. Hati teman-teman bermasalah. Yuk jangan biarkan ada jin yang ada di dalam diri kita, karena diri kita menyimpan sampah emosi, sampah hati itu berupa rasa dendam, ya, rasa dendam, rasa benci. Yuk teman-teman, yuk ucapkan aku maafkan orang lain, aku bahagia, terus yuk teman-teman ucapkan itu, aku bahagia, teman-teman minta tolongnya kepada Allah yang lemes ya, ucapkan la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard
wa huwal azizul hakim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi ya teman-teman. Yuk bertahan. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya teman-teman, pegang ubun-ubun. Ubun-ubunnya pegang. Terus satunya pegang sini nih, tengguk. Satu tengguk tangan kiri, yang kanan pegang ubun-ubun seperti ini, ya. Dipegang aja silakan, jangan dilepas dulu ya sebelum saya minta untuk dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'anin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa shfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman, boleh dilepaskan dan silakan minum airnya. Ya, silakan minum airnya. Diminum airnya dengan 3 kali tegukan, jangan lupa pakai tangan kanan. Ya.
3 kali tegukan ya, jangan dihabisin, nanti dipakai untuk membasuh badan yang sakit. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Kak Kartini, ularnya dalam dunia nyata atau di mimpi? Ya, yang airnya jadi pahit, ini kemungkinan ada sihir ya di badan, teman-teman. Sebaiknya ikut rutin. Sebaiknya ikut rutin teman-teman ya, yang terasa reaksi apapun itu oke ya, Kak. Siap teman-teman. Minta tolong kepada Allah. Ya, teman-teman yang nangis, yang teriak, yang muntah, ya, ini kemungkinan memang ada masalah, ya, ada masalah dalam hati. Mungkin masih belum bisa maafin orang lain ya, yang masih dendam, yang masih belum bahagia, masih baperan. Yuk teman-teman, bisa jadi masih ada foto-foto di rumah loh. Ini foto makhluk bernyawa itu bisa menghambat ya, bisa menghambat penyembuhan. Karena ruqyah ini kan mengusir setan ya. Setan ini yang dari golongan jin ya, itu bisa jadi sembunyi di foto makhluk bernyawa yang ada di dalam rumah, atau sembunyi di patung-patung atau di boneka, begitu. Nah, maka teman-teman, iya, termasuk kalender ya, termasuk foto di kalender seperti itu. Ya, silakan termasuk foto kita, foto pernikahan, foto ulama, ya, foto presiden bahkan. Ya, teman-teman, minta tolong kepada Allah. Bismillah, astagfirullah, banyakin istighfar ya. Banyakin istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ada kelabang. Oh ya, dikejar keluar. Oke, jangan main kejar-kejaran Kak Lina. Nanti jadi main petak umpet jadinya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, perhatikan ya. Perhatikan. Ya. Apakah teman-teman bisa melihat ayat ini secara jelas? Perhatikan ya. Yang pandangannya buram melihat ayat ini berarti kemungkinan ada gangguan sihir. Ya, perhatikan apa yang teman-teman lihat. Pokoknya lihat ya apa yang terlihat di layar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Oke. Hanya sekedar melihat ya, tidak usah dibaca. Kalau dibaca pun nggak apa-apa, bagus. Jadi saya pernah mencoba menunjukkan mushaf kepada orang yang sedang kesurupan. Itu hanya ditunjukkan mushaf saja sudah ketakutan, ya. Katanya panas begitu ya. Belum dibacakan ayat. Dan kalau misalkan masih dalam kondisi sadar, itu pandangannya buram. Buram dalam artian ngeblur, ya. Sama sekali kelihatan polos. Polos atau kelihatan hitam, ada yang melihat polos kertasnya putih atau hitam atau mungkin sama sekali nggak kelihatan
eh, nyambung semuanya gitu hurufnya. Bukan masalah nggak bisa baca ya, tapi memang benar-benar kalau memang ada gangguan itu sudah level lanjut tuh. Ya, kalau tidak jelas bukan karena minus ya. Kalau tergantung minusnya berapa sih? Oke. Oke, teman-teman. Boleh sambil berbaring. Ini sudah selesai kok, teman-teman. Sudah selesai ya. Teman-teman perhatikan, ada yang di sini baru saja bergabung di channel ini. Ada yang baru bergabung di channel ini yang belum masuk ke dalam grup, ya. Oke, alhamdulillah ya. Kalau jelas alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau ternyata buram. Itu apa? Buram semuanya nyambung, itu semuanya putih atau semuanya hitam atau tiba-tiba pandangan mata seperti berkabut, ya. Nah, maka ini sudah peringatan. Bisa jadi gangguannya sudah level nasional, gitu ya. Oke, alhamdulillah. Baik, bagi teman-teman yang belum bergabung di grupnya, yuk gabung di grup, yuk. Iya, yang saya baca surat Al-Mulk, tapi yang saya tunjukkan surat Al-Baqarah nih. Ya. Alamat saya di Jogja, saya di Sewan Bantul, Jalan Imogiri Barat. Teman-teman yang ingin, ada yang mau diruqyah secara langsung? Yuk, ya Kak Onliria ini jarang kelihatan kayaknya nih. Kemana saja Kak Onliria? Selama ini menghilang, bagai hilangnya bayang-bayang di waktu senja. Wah, kok jadi puitis begini. Teman-teman, ada yang mau diruqyah secara langsung? Yang terutama yang punya masalah berat. Ya, yang punya masalah berat. Coba teman-teman kalau merasa punya masalah berat, ya, ada satu solusi. Yang punya masalah berat, coba solusinya pengen tahu? Solusinya silakan teman-teman nimbang, ya, ditimbang. Ditimbang, maka teman-teman akan merasakan berat badan teman-teman jauh lebih berat daripada masalah teman-teman. Begitu ya. Bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan, apapun itu, galaunya hati, kemudian sudah putus asa dalam menjalani hidup, gitu ya. Ayo ngumpul ya di Jogja 22 Desember ya. Kak Analiana di mana posisinya? Di planet Mars kah? Atau di Venus, Pluto? Ya, yang sering kesurupan, yang tadi marah-marah, katanya ada marah-marah, yang sudah mulai dengar suara-suara tuh. Kan ada ya, beberapa ruqyah kita ada suara nenek-nenek. Nah, ini perlu diruqyah secara langsung nih. Ya. Perlu diruqyah secara langsung. Ya, ada suara yang tadi ingin marah, emosi yang nangis luar biasa, yang ingin teriak. Ini sudah gangguan tingkat lanjut. Sudah selesai Kak Ratna? Nah, tuh Kak Indana tadi ada reaksi apa yang belum ikhlas? Teman-teman, iya, mohon dipahami ya, saya itu orangnya suka bercanda. Jadi, saya nggak suka terlalu serius. Serius itu ketika meruqyah, ketika membacakan ayat Allah, itu serius. Tapi kalau dalam kondisi begini, kita slow ya, gitu. Tujuannya adalah biar teman-teman nggak terlalu tegang, nggak terlalu sepaneng. Karena yang kita hadapi ini makhluk-makhluk lucu. Yang lagi lucu-lucunya. Apa itu? Para jin. Ya, jin dan jun. Teman-teman, tanggal 22 Desember, ya, 22 Desember kita ngumpul di Jogja. 22 Desember. 22 Desember, masih lama, ya, sebulan lagi. Kita ngumpul di Jogja. Wajib bagi teman-teman yang reaksinya cukup keras, ya, reaksinya cukup keras, yang sudah ada terdengar suara, sering melihat penampakan, hatinya galau, ingin mengakhiri kehidupan dengan tenang. Terus kemudian hutangnya menumpuk, konflik terus, ribut terus dengan suami. Ada acara seminar Kak Only, ada acara seminar terapi langit. Infaknya itu normalnya 1,5 juta, tetapi khusus teman-teman, ya, kita berikan infak 279.000. Itu nanti untuk mengganti tempat, teman-teman sudah termasuk makan, snack, ya. Terus kemudian ada sertifikat, ada ilmu bermanfaat, dan kita dampingi setahun loh. Setahun, terbatas hanya 50 orang. Terbatas hanya 50 orang, nanti saya fokus di grup itu, saya bersama teman-teman, saya siap dengerin curhat, ya. Teman-teman nanti kita bisa ngobrol di seminar, teman-teman mau curhat apapun, ya langsung enak gitu loh, ya. Langsung curhat langsung. Nanti insya Allah
selesai seminar, teman-teman tuh plong hatinya, nggak galau lagi, benar-benar selesai dengan diri sendiri, ya. Terus kemudian lega, pokoknya slow. Ada orang yang ngebully kita, kita balas dengan senyuman. Ya, enak loh jadi orang yang kayak gitu. Suami misalkan marah-marah, ya, kita santai. Karena yang kita cari hanya ridhonya Allah. Sama bakti kepada suami. Begitu ya. Oh ya, nggak apa-apa Kak Ari. Kalau misalkan ingin mendapatkan rezeki yang luar biasa, barangkali dapat jodoh di Jogja loh. Ayo. Ya, terus kemudian Januari kita adakan di Surabaya, Bandung, dan Jakarta Pusat. Ya, Januari, ingat-ingat, hanya saja nanti mungkin tanggalnya belum kita tetapkan. Yang tinggal di Surabaya, Bandung, Jakarta Pusat, kita sekitar Januari ya, insya Allah. Di 3 kota itu. Teman-teman, yang di akun Coach Mufti, saya matikan dulu ya. Saya izin off dulu untuk yang akun Coach Mufti. Kak Wid, Kak Tina, ya, Kak Suyatmi, silakan pindah ke akun Terapi Langit. Ini mau saya matikan. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Ya. Sedang berhalangan, tetap dibaca saja Kak Wid. Nggak apa-apa. Ya. Sedang berhalangan itu tidak menghalangi untuk berzikir. Bahkan baca Al-Quran boleh dari hafalan. Gitu. Oke, saya izin pamit untuk yang akun. Saya live di 2 akun ya. Untuk akun satunya saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pindah kalau ingin masih nyimak di akun yang Terapi Langit. Terima kasih teman-teman. Oke, sisa airnya. Sisa air, ada yang masih sisa airnya? Untuk penginapan nanti kalau mau gratis bisa nginep di kantor kami. Kalau ingin, tapi seadanya ya. Kalau ingin terjangkau dan nyaman, itu kami punya referensi homestay yang murah banget. Berdelapan itu hanya 450.000. Nah, nanti bisa patungan tuh dengan teman-teman yang lain ya. Berdelapan 450.000 semalam. Itu murah banget, serius. Ya. Nanti saya tunjukkan seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan yang belum masuk ke dalam grup, ngacung, yuk. Saya nemu lagi video unik. Teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, silakan teman-teman ngacung. Bagaimana cara masuk ke dalam grup? Perhatikan. Di grup ini kita akan... Sebentar, tadi ada komentar apa nih? Oh, nggak usah dihafalkan Kak Ana. Kalaupun dihafalkan bagus. Tetapi kita tidak ingin memberatkan, karena setiap ruqyah kita berbeda ayat-ayatnya nanti ya. Oh iya, siap Kak Izi. Sudah lama ya nggak terapi jari ya. Siap. Siap. Nanti hari Sabtu kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi hari Sabtu. Nggak perlu daftaran teman-teman. Untuk masuk ke dalam grup, kita nggak perlu daftaran. Cukup begini. Ini langsung masuk ke dalam grupnya ya. Jadi silakan ini tekan di sini. Salah pencet. Kalau gini keluarnya gini berarti salah pencet. Sini nih. Nah, munculnya begini ya. Terus kemudian ini ditekan. Kak user 446, saya di Sewon Bantul. Gitu. Sewon Bantul, Yogyakarta. Kalau ingin ketemu, kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan, kalau ingin ketemu, kita kumpulkan hari Ahad 22 Desember. Siap Kak Laila? Ih, mau makan, malam-malam makan. Nanti gendut loh. Nanti jadi gemoy loh. Siap, boleh nginep di kantor kalau mau. Kak Only mau ikut yang acara di Jogja ya. Alamat lengkap silakan japri, nanti kita share di grup atau di baru buka puasa. Buka puasa kok jam segini? Padahal yang disunahkan yang terbaik itu langsung begitu azan langsung buka puasa loh. Atau mungkin belum makan ya. Sudah dibatalkan tapi ya. Oke teman-teman, yang mau begini teman-teman. Pokoknya dimanapun teman-teman tinggal, mau di Medan, mau di Pontianak, mau di Riau, mau di Merauke, mau di manapun itu, termasuk mungkin di planet Mars, di Eropa. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Kutub Utara, teman-teman. Kalau dari Kutub Utara siap kalau misalkan ada pesertanya, nanti kita siap datang ke sana. Gitu ya. Kita siap datang ke sana kalau misalkan ada pesertanya. Nanti minimal 50 orang insya Allah jalan lah ya. Oke, di sini yang ingin konsultasi masuk ke pesan ya. Kemudian di situ ada tulisan
Kalau ingin masuk ke dalam grup, ada tulisan grup terapi gratis. Langsung saja pencet. Nah, teman-teman akan masuk ke dalam sini ya, di grup ini. Silakan teman-teman pencet yang atas, begitu ya. Pencet yang atas, teman-teman langsung masuk ke dalam grup. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat ikut terapinya, karena kesibukan, saya sarankan untuk memiliki buku Terapi Langit ya. Ya, bukunya nggak saya siapkan lagi. Buku Terapi Langit ya. Tanggal 22 dari mulai jam 8 sampai asyar. Kak Lubna tanggal 22 dari pagi jam 8 sampai waktu asyar ya. Seperti itu. Oke, teman-teman yang ingin konsultasi silakan bisa japri ya. Ini karena sudah jam 21.40 saya izin pamit. Kita ketemu lagi hari Sabtu jam 6 WIB. Perhatikan jadwalnya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Kucingnya teriak-teriak. Kucingnya kesurupan kah, Kak Lina? Oke. Terima kasih ya. Besok libur. Jadi Surabaya nanti kita hubungi lagi ya Kak Pangestu. Masuk ke dalam grup dulu. Nanti kita informasikan informasi seminarnya di grup. Insya Allah nanti infaknya terbatas, terjangkau sekali ya. Sampai ketemu. Untuk rukyah toko pakai air. Pakai air. Oh, minta makan. Siap. Kucingnya minta makan, sudah lapar ya. Kak Wagio silakan DM. Nanti kita share nomornya di DM ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, malam jam 20. Sabtu kita ketemu jam 6 WIB. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sudah setia menyimak tayangan ini. Sehat selalu ya teman-teman ya. Saya cinta teman-teman karena Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Sisa airnya untuk mandi atau dioleskan ke seluruh badan. Begitu. Sehat selalu, lancar rizki, dilunasi hutang-hutangnya, dimudahkan Allah untuk selalu takwa. Kemudian Allah panggil ke Baitullah. Kemudian Allah ringankan kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Ya, wa iyyakum, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa air silakan boleh untuk mandi, boleh untuk usap muka, wajah, seluruh badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman.